Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat siang pemirsa, sekarang saya berada di Museum Adat Dewarman bertepatan dengan Batang Arau. Di mana Batang Arau ini merupakan salah satu areal pelabuhan para dagang VOC pada masa Hindia Belanda. Selamat siang Bu. Dengar ibu siapa? Ibu siapa lagi? Oh ya, gini Bu. Saya ingin menanyakan kondisi Batang Arau. Batang Arau itu adalah sebuah sungai yang dinamakan juga Sungai Padang. Itu sungai yang panjangnya sekitar 25 km yang membagi daerah Padang menjadi dua, yaitu Kota Padang dan Bukit yang dinamakan dengan Gunung Padang. Terima kasih atas informasi dari Bu. Sekarang saya akan menarasikan yaitu Raffi. Ini Bu, saya ingin menanyakan tadi Bu Yusufi sudah menjelaskan tentang kondisi Batang Arau pada masa yang dulu. Saya ingin menanyakan kondisi Batang Arau yang pada masa sekarang ini. Ya, bisa dikatakan bahwasanya kondisi Batang Arau dahulu dengan sekarang cukup berbeda. Sekarang Batang Arau dapat digunakan tempat wisata, dulunya digunakan oleh Hindia Belanda untuk perdagangan, dan di sekitarnya didirikan perkantoran Hindia Belanda. Terima kasih atas informasi dari Ibu Dias dan juga Ibu. Batang Arau adalah nama sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Aliran Batang Arau pada bagian muaranya membagi kawasan di Kota Padang dengan Bukit Padang yang dikenal dengan nama Gunung Padang. Dan pada muara Batang Arau ini juga terdapat sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Muara. Batang Arau ini berhulu sampai pada kawasan Bukit Barisan. Banyak cerita dan kisah telah berlalu di kota ini. Posisi strategisnya yang berada di muara Batang Arau dan berhadapan langsung dengan Laut Indonesia membuat Belanda sempat memusatkan kekuasaannya untuk wilayah Sumatera di kawasan ini. Mereka mendirikan bangunan pemerintahan, perhubungan, keagamaan, militer, dan pendidikan. Gedung-gedung di sebelah kiri Jalan Arau umumnya bangunan milik pemerintah. Misalnya Gedung Padang Sparbank 1908 yang sekarang menjadi Hotel Batang Arau. Model arsitektur bangunan ini bergaya neoklasik yang nyaris sempurna dan megah, dengan berbagai unsur yang mungkin terbagus pada masanya. Pilar-pilar kokoh, sentuhan artistik menghiasi bagian atap yang terbentuk piramid. 3 jendela lebar dan di bagian atas menggunakan kerangka besi. Tak jauh dari bangunan perkantoran yang didirikan oleh pemerintah Belanda, berdiri gedung De Javans Bank, bangunan yang sekarang dimiliki oleh Bank Indonesia. Gedung Bank Indonesia lama dibangun pada tanggal 31 Maret 1921 dan pertama kali digunakan sebagai kantor cabang De Javans Bank dengan gubernurnya Mr. L.J. Atrip. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, De Javans Bank di seluruh Indonesia diambil alih oleh Bank Indonesia.
dan beroperasi sampai tahun 1977. Perusahaan perdagangan Belanda yang menggantikan VOC yaitu Nederlands Handel Maatschappij. Perusahaan ini memonopoli perdagangan luar negeri pada akhir abad ke-19 dan kemudian berkembang menjadi lembaga perbankan pada tahun 1930. Tak ada yang menyangka gedung ini bertingkat 2. Bentuk bangunannya dikamuflase sehingga menampakkan dari luar bangunan, seolah adalah bangunan beratap tinggi saja. Pada saat ini, kedua pinggir Batang Arau kelihatan kotor oleh lumpur yang bercampur sampah. Jika kita jalan-jalan pada malam hari di jembatan Situ Nurbaya, kelihatan pelabuhan Batang Arau cukup cantik. Tapi kita akan memperoleh kesan sebaliknya jika melihatnya dari tempat yang sama pada siang hari. Sedimentasi yang dibawa oleh banjir dari hulu telah mendangkalkan muara sungai itu. Lumpur yang menebal di kedua pinggirnya kelihatan hitam dan bau karena pencemaran akut. Bangkai kapal-kapal usang yang sudah karam dibiarkan tenggelam dimakan lumpur. Di zaman kemerdekaan ini, muara Batang Arau justru jauh lebih kotor, lusuh, dan tak terawat. Sekian laporan dari saya Yuliana dan kru petugas mengucapkan terima kasih. Kembali ke studio.